Good morning Maranatha. Kita jumpa kembali dalam satu program di mana kita sebelum bekerja kita menghayati dulu, merenungkan dulu firman Tuhan. Dan kita masih di dalam suatu suasana Paskah. Mari kita pada hari Tuhan ini, hari perhentian, kita juga menghayati karya Allah dalam hidup kita. Dan izinkan saya mengawali dengan doa. Bapak Surgawi, kami sekarang sebagai gereja mau merayakan Hari Raya Paskah. Secara khusus sekarang adalah Hari Raya Paskah sore. Karena itu Bapak, kami ingin menghayati bagaimana kuasa-Mu melalui Kristus. Engkau mengalahkan kuasa maut. Bukankah kami sebagai manusia seringkali putus asa saat terbelenggu oleh kuasa maut, kuasa dosa. Tapi ketika kami melihat karya Kristus, kami mempunyai pengharapan, kami mempunyai kepastian, karena Kristuslah yang membebaskan kami dari belenggu kuasa dosa. Bapak, karena itu biarkanlah kami, hati kami pada hari Paskah ini semakin berkobar-kobar, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kami serahkan hidup kami dan segenap pergumulan kami di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Nah, pada kesempatan ini kita berada pada satu momen istimewa, yaitu perayaan Hari Raya Paskah. Dan ini adalah Paskah sore. Pembacaan Alkitab Paskah pagi dan Paskah sore berbeda. Nah, pembacaan kita akan melihat dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 49. Kita mengetahui itu adalah perjumpaan dua orang murid Yesus yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Dan mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit dan mereka tidak mengenal. Kita akan memperhatikan Lukas 24 ayat 30-31. Setelah dalam perjalanan akhirnya Yesus diminta untuk singgah. Dan disinilah bacaan Injil menyampaikan kesaksian. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita menghayati tentang Kristus yang bangkit. Kita jauhkan dari satu persepsi yang salah, yaitu bahwa Yesus yang bangkit ini seakan-akan yang bangkit ini cuma rohnya saja. Tidak demikian kesaksian iman Kristus. Iman Kristus. Karena Kristus bangkit secara utuh dengan tubuh dan rohnya. Tubuh dan rohnya. Inilah kesaksian Alkitab yang dengan tegas menyatakan bahwa Yesus tidak hanya bangkit secara roh saja. Tubuhnya juga bangkit. Oleh karena itu di dalam Injil kita bisa melihat bahwa dengan tubuhnya, tubuh kemuliaannya, Yesus dapat keluar dari kain kafan yang menutup. Karena itu Yesus yang bangkit, kenapa kain kafannya masih tergulung? Karena ia dapat keluar dari kain kafan. Dan karena itu juga batu kubur itu bukan digulingkan, itu hanya sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang telah berubah di dalam makam. Jadi batu kubur itu bukan mengatakan bahwa Yesus untuk bangkit harus meruntuhkan penutupnya, tidak. Batu itu harus dibuka supaya semua orang tahu bahwa ada sebuah perubahan. Ada karya Allah yang maha dahsyat terjadi di dalam kebangkitan Kristus. Nah, saudara-saudara, dua orang murid yang berjalan ke Emmaus tidak menyadari bahwa orang asing yang sedang bercakap-cakap dengan mereka ini adalah Yesus yang mereka tidak tahu. Mungkin bisa dikatakan karena mereka penuh dengan kesedihan sehingga kemuraman, sehingga mereka tidak bisa melihat orang. Kalau kita muram, kita tidak bisa melihat wajah itu
dengan jelas. Ya. Ada yang juga mengatakan karena matahari ketika itu dari Yerusalem ke Emmaus itu matahari itu bersinar ke arah mereka sehingga mereka ada silo. Ada kemungkinan. Tapi kalau saya tangkap memang ada perbedaan yang esensial antara Kristus yang hidup sebelum bangkit dengan Kristus yang hidup setelah dia bangkit. Jadi mereka tidak mengenali sisi yang lain dari realitas Yesus. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa dalam percakapan dari Yerusalem ke Emmaus itu, Yesus yang bangkit telah menerangkan bahwa Mesias harus menderita lebih dahulu. Lalu disebutkan Yesus juga menjelaskan isi nubuat kitab-kitab Musa dan nabi-nabi tentang nubuat Mesias, tapi mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengenali Yesus yang bangkit itu. Tahukah saudara kapan mereka bisa mengenali Yesus yang bangkit? Dua orang murid Yesus itu mengenali Yesus yang bangkit setelah mereka sampai di rumah di Emmaus ketika mereka meminta Yesus yang berjalan dengan mereka ini singgah. Nah, pada waktu singgah ini sangat menarik. Yesus tadinya kan orang asing, the stranger. Tapi ketika mereka sampai di rumah, lalu duduk bersama di dalam satu meja, lalu menarik kisahnya. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu dan membagi-bagikan kepada mereka. Lalu di situ dikatakan, maka terbukalah mata mereka dan mereka mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lukas 24 ayat 31. Nah, saudara-saudara, maka kita boleh belajar bahwa di dalam hidup bergereja itu kita tidak cukup hanya dengan pemberitaan. Ya. Khotbah yang bagus tentu dibutuhkan. Tapi juga di dalam gereja kita membutuhkan sakramen. Dua orang murid Yesus ini mengenal Yesus bukan melalui pemberitaan, melalui ketika Yesus itu mengangkat cawan, ya, mengangkat roti, memecah-mecahkan. Disitulah mereka boleh melihat Kristus hadir melalui peristiwa sakramen. Jadi karena itu gereja menempatkan pemberitaan firman dan sakramen itu sebagai satu kesatuan yang utuh. Firman saya pahami sebagai simbol kasih dan anugerah Allah yang diberitakan. Sakramen perjamuan kudus atau Ekaristi adalah firman yang disimbolkan dalam roti dan anggur. Jadi kedua aspek anugerah ilahi melalui firman dan sakramen itu menjadi makanan rohani kita agar kita disegarkan oleh keselamatan di dalam Kristus yang bangkit. Saudara-saudara, maka melalui sakramen dan firman Tuhan kita dapat mengalami perjumpaan rohani. Kita boleh mengalami perjumpaan personal dengan Kristus yang telah bangkit. Kita renungkan satu bagian sebagai refleksi. Iman dibangun melalui firman dan sakramen yang memampukan umat mengenali Kristus yang bangkit. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, pada hari raya Paskah ini di mana kami merayakan Paskah yang sangat bermakna. Di dalam Paskah sore ini kami mengenal perjumpaan Kristus yang bangkit dengan dua orang muridnya melalui sakramen. Karena itu ajarlah kami sebagai umat percaya menghargai hakikat kekudusan dari sakramen sehingga kami sungguh-sungguh memberikan tempat yang terhormat sakramen dalam kehidupan kami. Sakramen bukan hanya pada satu lingkup perjamuan kudus atau Ekaristi, tapi juga setiap aspek kehidupan ini adalah sakramen.
Setiap realitas adalah simbol-simbol kehadiran Tuhan. Karena itu mampukan kami untuk senantiasa jeli dan peka akan kehadiran Tuhan melalui simbol-simbol di dalam realitas hidup kami. Bapak, Engkau mengenal setiap kami dengan segala pergumulan kami. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, pada hari Paskah Engkau menyatakan kuasa kebangkitan-Mu kepada setiap kami, khususnya saat kami sedang sakit, saat kami sedang putus asa, saat kami sedang dirundung oleh berbagai persoalan. Tuhan teguhkan kami, karena Kristus yang bangkit sungguh-sungguh berkuasa menolong dan melepaskan kami. Kami serahkan Bapak kehidupan kami, khususnya UKA Maranatha, di dalam penyertaan dan pemeliharaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita hayati kembali visi dan misi UKA Maranatha. Visi: Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad 21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi: mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Integrity, care, excellence.